Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejalana Bayu Kurniawan dengan NIM F1D016074 akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi dan Penjadwalan Fisioterapi Penyakit Bell Palsy, Studi Kasus Klinik Gria Fisioterapis. Langsung saja kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, di mana akan membahas penyakit Bell Palsy. Bell palsy merupakan suatu kelumpuhan akut nervus facialis peripher atau dikenal dengan penyakit saraf yang tidak diketahui sebabnya. Di Indonesia, insiden penyakit Bell palsy banyak terjadi, namun secara pasti sudah ditentukan. Dalam hal ini, frekuensi terjadinya Bell palsy di Indonesia sebanyak 19,55% dari seluruh kasus neuropati atau penyakit saraf terbanyak yang sering dijumpai. Terjadi pada usia 20-50 tahun, di mana angka kejadian meningkat dengan bertambahnya usia setelah 60 tahun. Maka diperlukannya seorang ahli yang mampu melakukan diagnosis berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan melakukan terapi atau dikenal fisioterapis. Kemudian kita akan membahas tentang klinik gria fisioterapis, di mana pada klinik gria fisioterapi terdapat kendala, di mana penjadwalan fisioterapi masih menggunakan informasi konsultasi dengan aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh pakar atau fisioterapis, dan belum tersimpannya rekam medik dengan baik dan mengandalkan ingatan fisioterapis saja, sehingga diperlukannya sistem informasi dalam membantu penjadwalan fisioterapi sekaligus pencatatan rekam medik pasien agar dapat terkontrol dan terkoordinir dengan baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara memudahkan konsultasi awal dalam mendiagnosis penyakit Bell palsy. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun suatu sistem informasi untuk membantu penjadwalan dan rekam medis fisioterapi pada penyakit Bell palsy. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, sistem informasi dan konsultasi penjadwalan penyakit Bell palsy merupakan sistem yang berbasis web. Yang kedua, sistem yang dibuat berdasarkan pada pengetahuan pakar fisioterapi di klinik gria fisioterapis. Dan yang ketiga, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu metode Relational Unified Process atau dikenal RUP. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, memudahkan pakar untuk diagnosis awal penyakit Bell palsy menggunakan fitur konsultasi berdasarkan data pakar fisioterapi di klinik gria fisioterapis. Kemudian yang kedua, membangun sistem informasi dan konsultasi penjadwalan untuk penyakit Bell palsy dengan menggunakan metode pengembangan sistem Relational Unified Process atau dikenal RUP berbasis web. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan penelitian yang menyerupai dengan penelitian yang akan dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan sistem informasi konsultasi penjadwalan fisioterapis yang sistematis berdasarkan konsultasi awal dan pemeriksaan pakar terkait nilai otot. Kemudian yaitu metode RUP. RUP merupakan pendekatan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang-ulang atau bersifat iteratif, fokus pada arsitektur dan lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. RUP juga merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang lebih baik dan penstrukturan yang lebih baik. Jika kita lihat dari diagram alir proses pengembangan perangkat lunak RUP, digambarkan dalam dua dimensi, yaitu dimensi horizontal yang mempresentasikan waktu dan tahapan pengembangan, sedangkan dimensi vertikal yang mempresentasikan alur kerja pada setiap tahapan yang perlu dilakukan. Pada tahapan pertama itu pada tahapan inception atau permulaan, tahapan ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan atau business modeling dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang dibuat atau requirement. Selanjutnya yaitu pada tahapan elaboration atau perencanaan. Tahapan ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur yang mendeteksi risiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat, yaitu lebih fokus pada analisis dan desain. Selanjutnya untuk tahapan construction atau konstruksi, tahapan yang memfokuskan pada pengembangan komponen-komponen dan fitur sistem, di mana fokusnya juga terlebih pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Kemudian tahapan transition atau transisi, tahapan ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Dan dilakukan setiap tahapan yaitu tes. Untuk tahapan configuration dan tahapan selanjutnya yaitu bersifat opsional atau tergantung dengan kebutuhan, boleh ada dan boleh tidak. Selanjutnya ini merupakan diagram
alur pembuatan sistem, di mana dilakukan pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Proses observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses pengolahan data pasien penyakit Bell palsi, proses melakukan penjadwalan penyakit Bell palsi, dan evaluasi pasien penyakit Bell palsi. Hasil yang didapat dari observasi yang dilakukan yaitu sebuah form konsultasi awal dengan analisis status dari fisioterapis. Kemudian dengan wawancara, yaitu dilakukan dengan Bapak R. Arif Trianto C. SST, FT, STHI, NMTCP, SM, selaku fisioterapis. Dijelaskan mengenai proses penjadwalan fisioterapi penyakit Bell palsi, namun hanya dilakukan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Selanjutnya yaitu studi literatur, di mana studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai penelitian, jurnal maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan tahapan RUP, di mana tahapan inception yang berfokus pada business modeling dan recruitment, tahapan elaboration berfokus pada perencanaan dengan fokus lebih pada analisis dan desain, kemudian tahapan konstruksi yang berfokus kepada komponen dan fitur sistem, dan tahapan transition yang berfokus pada instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Selanjutnya dilakukan pembuatan laporan dan yang terakhir selesai. Kemudian yaitu tahapan inception, di mana tahapan inception ini dilakukan business modeling untuk memperkuat rancangan sistem. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional, di mana terdapat 3 aktor, yaitu ada admin, dapat melakukan mengolah data pasien, mengolah jadwal, mengolah data fisioterapis, cetak rekam medik, melihat grafik, melihat jadwal fisioterapis. Kemudian ada pasien, itu melihat jadwal fisioterapis, dan fisioterapis melihat grafik, melihat rekam medik, menambah rekam medik, dan melihat jadwal fisioterapis. Kemudian ini analisis and design inception, bisa dilihat seperti pada gambar, dan dilakukan tes inception yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya itu tahapan elaboration, di mana tahapan elaboration ini dapat activity diagram yang bisa dilihat seperti gambar, yaitu pada tahapan login. Kemudian pada tahapan proses menambah data pasien, proses menambah rekam medik. Selanjutnya itu kelas diagram yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya sequence diagram. Dan yang terakhir itu desain database. Selanjutnya itu implementasi perancangan sistem yang bisa dilihat pada gambar, yaitu rancangan interface awal sebelum melakukan login. Kemudian tampilan untuk halaman admin, di mana terdapat dashboard pasien, jadwal fisioterapi. Selanjutnya itu tampilan pada halaman fisioterapi, yaitu ada halaman dashboard, rekam medik, jadwal fisioterapi, dan yang terakhir untuk halaman dari pasien, yaitu terdapat halaman dashboard dan jadwal fisioterapi yang terhubung. Selanjutnya yaitu dilakukan test elaboration, yaitu sesuai dengan fitur yang digunakan, yang dilakukan dengan pengujian oleh admin dan fisioterapis. Selanjutnya demo. Baik, ini merupakan tampilan awal dari sistem informasi konsultasi dan penjadwalan penyakit Bell palsi, studi kasus klinik gria fisioterapis. Pada halaman awal ini terdapat informasi seputar penyakit Bell palsi dan klinik gria fisioterapis, di mana di sini terdapat portofolio. Jika kita klik, akan terdapat informasi seputar penyakit Bell palsi dan foto dari pasien penyakit Bell palsi.
Selanjutnya yaitu terkait informasi penyakit Bell palsy dan penggunaan metode NMT terkait fisioterapis yang akan dilakukan. Selanjutnya ada jadwal fisioterapis dan informasi kontak yang dapat dihubungi serta alamat lokasi dari klinik Ria Fisioterapis. Selanjutnya ini merupakan tampilan untuk login, dimana kita mulai terlebih dahulu pada daftar admin. Ini merupakan tampilan awal dari halaman admin yang dapat melihat jumlah pasien laki-laki maupun perempuan dan total pasien penyakit Bell palsy serta jumlah fisioterapis penyakit Bell palsy. Pada halaman ini juga dapat menginformasikan grafik penyakit Bell palsy dengan jumlah pasien yang terdaftar. Selanjutnya pada halaman pasien terdapat informasi yang terdiri dari ID, pasien, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan umur. Serta ada fitur untuk melakukan aksi merubah pasien atau menghapus data pasien. Pertama dapat kita lakukan tambah data pasien, di mana pada form tambah data pasien akan menampilkan ID terakhir data pasien yang sudah diinput, sehingga nanti secara otomatis akan bertambah sesuai dengan urutan. Ada fitur untuk mengubah data pasien, karena jika terdapat kesalahan penggunaan nama yang kurang lengkap atau alamat pasien yang kurang lengkap dapat dilengkapi. Selanjutnya ini merupakan halaman data fisioterapis dengan informasi yang diperoleh yaitu ID fisioterapis, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Serta terdapat aksi yang dapat dilakukan baik itu mengubah data fisioterapis dan menghapus data fisioterapis. Untuk tambah data fisioterapis sama halnya dengan form pada pasien, yaitu akan menampilkan informasi ID terakhir yang akan selanjutnya bertambah sesuai dengan urutan. Data berhasil ditambah. Kemudian untuk mengubah sama halnya, itu dapat dilakukan perubahan data baik alamat maupun nama dari fisioterapis. Selanjutnya terdapat fitur jadwal fisioterapi yang dapat dilakukan pada admin dengan menambahkan jadwal pada pasien yang akan melakukan fisioterapis.
Dapat dilihat data telah diinputkan sesuai dengan yang telah dilakukan. Tambahan dapat dilakukan yaitu hanya dalam seputar informasi waktu. Selanjutnya ada halaman print rekam medik, di mana halaman print rekam medik ini merupakan admin dapat melakukan perintah mencetak rekam medik yang sudah diinputkan oleh fisioterapis. Selanjutnya untuk profile, dapat melakukan edit profile baik nama yang akan dilakukan atau merubah tampilan. Perubahan password telah diganti. Selanjutnya kita akan coba untuk fisioterapis. Pada halaman dashboard fisioterapis terdapat fitur yang sama dengan admin, yaitu mampu melihat jumlah pasien dan fisioterapis penyakit Bell palsi serta grafik penyakit Bell palsi. Selanjutnya untuk halaman rekam medik, di mana terdapat informasi ID pasien, nama pasien, dan aksi untuk melakukan melihat rekam medik atau menambah evaluasi dari fisioterapis selanjutnya. Di mana untuk tambah rekam medik terdapat form tambah data rekam medik dengan kelengkapan ID. Jika kita inputkan sesuai dengan ID, akan tertampil langsung nama pasien tersebut. Kemudian ada informasi form anamnesti untuk mendiagnosis awal apakah pasien tersebut dalam kategori penyakit Bell palsi dengan termasuk gejala dari Bell palsi yang dilakukan pengecekan langsung terhadap fisioterapis. Data yang sudah diinputkan di awal dapat dilihat di halaman data rekam medik, mana halaman ini dapat menampilkan data sebelumnya sudah diinputkan dan dapat melakukan evaluasi terkait Bell palsi. Sehingga dapat dilihat di sini merupakan halaman awal ketika diinputkan data pasien yang baru masuk dengan anamnesis atau data pertama kali, kemudian evaluasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat jadwal fisioterapi, di mana pada halaman ini sesuai dengan yang diinputkan admin dapat dilihat langsung pada kalender atau dengan informasi pada kolom.
Selanjutnya untuk pasien, ini merupakan tampilan awal dari pasien di mana terdapat dashboard informasi terkait penyakit Bell palsy dengan metode fisioterapis yang dilakukan yaitu menggunakan NMP serta masalah yang timbul secara umum ketika terkena penyakit Bell palsy. Di sebelah kanan, pasien dapat melakukan edit profile sama halnya dengan admin dan fisioterapis. Di mana pada halaman jadwal pada pasien yaitu langsung terhubung dengan jadwal yang sudah diinputkan oleh admin sesuai dengan ID dari pasien yang terkait. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu black box testing dan usability. Di mana pengujian black box testing dilakukan dengan 5 orang penguji yang terdiri dari 4 orang mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Mataram dan seorang fisioterapis pada klinik fisioterapis. Dan untuk pengujian usability dilakukan dengan 30 responden yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, dan tenaga medis. Selanjutnya ini merupakan tabel functional completeness dari tahapan pengujian black box testing, di mana pada functional completeness terdapat 22 fitur yang diuji untuk admin, fisioterapis, dan pasien yang dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh 5 orang pengguna, diperoleh hasil nilai X sama dengan 1, di mana sebuah sistem dikatakan baik jika nilai X mendekati 1. Nilai tersebut diperoleh dengan jumlah pernyataan dikali jumlah penguji dan dibagi dengan jumlah nilai dikali dengan jumlah penguji. Di mana pada tahapan functional completeness system didapatkan hasil 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitur sistem sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengujian functional correctness. Selanjutnya yaitu functional correctness, yang terdapat 6 fitur yang diuji untuk fitur secara umum, admin, dan fisioterapis yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh 5 orang tersebut, diperoleh nilai X sama dengan 1, di mana sebuah sistem dikatakan baik jika nilai X mendekati 1, dan pada pengujian yang dilakukan terhadap functional completeness, sistem didapatkan hasil 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitur ya sistem sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengujian functional appropriateness, di mana terdapat satu pengujian yaitu untuk mencetak data rekam medik dan diperoleh nilai X sama dengan 1 yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu tahap transition, di mana pada tahap ini dilakukan proses pengujian akhir dari sistem, sehingga pada tahapan transition dilakukan testing usability system untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Proses pengujian dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari pihak klinik sebagai fisioterapis dan dari pihak masyarakat umum sebagai pasien. Pengujian usability dapat kita lihat pada gambar, di mana untuk pengujian fisioterapis diperoleh skor yaitu 92,30%. Kemudian untuk pasien atau 30 responden masyarakat umum diperoleh skor yaitu 87,03%. Sehingga hasil akhir atau rata-rata usability yang diperoleh yaitu 89,66% yang didapatkan dari
penjumlahan dari hasil skor fisioterapis dan masyarakat umum. Jika diinterpretasikan menjadi pernyataan, yaitu sangat layak, sehingga metode RUP merupakan metode yang baik untuk pengembangan sistem. Kesimpulan yang didapat yaitu pertama, pengujian menggunakan metode RUP dilakukan pada setiap tahapannya, yaitu pada tahap inception dilakukan pengujian untuk memvalidasi kebutuhan dan use case diagram sistem yang dirancang. Tahap elaboration dilakukan pengujian untuk melakukan validasi fitur sistem. Tahap construction dilakukan pengujian suitability dengan menggunakan black box testing, dan untuk tahap transition dilakukan pengujian suitability sistem dengan menggunakan kuesioner. Kemudian yang kedua, yaitu memudahkan ketika terdapat perubahan kebutuhan sistem pada tahap inception yang masih perlu dilakukan perubahan baik penambahan ataupun pengurangan. Maka proses perubahannya dapat dilakukan dengan cepat pada tahap elaboration, sehingga mempercepat dan mempermudah dalam penanganannya. Dan yang ketiga, pengujian terhadap sistem yang dibangun menggunakan metode RUP dilakukan dengan menggunakan pengujian suitability atau black box testing dan menggunakan kuesioner usability. Pada pengujian black box testing diperoleh hasil sebesar 1, yang berarti semua fitur sudah berjalan dengan benar. Pada pengujian usability diperoleh hasil sebesar 89,66% atau jika diinterpretasikan menjadi sangat layak, sehingga metode RUP merupakan metode yang baik untuk pengembangan sistem. Saran, di mana saran yang perlu dilakukan yaitu sistem informasi konsultasi dan penjadwalan fisioterapi penyakit bel palsi masih perlu dilakukan pengembangan lanjutan seperti menangani pelayanan administrasi yang memudahkan dan pelayanan lanjut setelah melakukan fisioterapi, misalnya menyediakan rujukan pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.